Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sidang Senat Sekolah Tinggi yang saya muliakan, Ketua Umum Yayasan Pengembangan Pendidikan 17 beserta Dewan Pembina, pengawas, dan seluruh jajaran pengurus yang saya hormati. Kemudian juga ada Ketua Umum Keluarga Alumni Pembangunan Masyarakat Desa yang selalu bersemangat meskipun sedang babak belur, dan tadi menyampaikan pesan maupun kritik yang menarik, perlu tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi perlu disimpan di dalam kepala dan kemudian kita rasakan dengan hati yang lebih dalam. Salah satu poin yang beliau sampaikan adalah kesulitan mengkonsolidasi alumni menjadi sebuah keluarga yang utuh. Ini memang tantangan alumni APMD. Kalau alumni generasi lama, alumni APMD maksudnya, kalau berkumpul itu sangat romantis. Romantis itu artinya gejala yang menua. Orang yang sering reuni itu artinya gejala yang semakin menua. Orang yang semakin muda akan melihat masa depan. Tetapi ini tantangan yang luar biasa, dan itu barangkali refleksi dari pengalaman ketika saudara-saudara semuanya masih menjadi mahasiswa. Dan ini mumpung masih ada mahasiswa juga paduan suara yang masih menjadi mahasiswa belum sarjana. Jadi teman-teman mahasiswa itu berteman tapi tidak berkeluarga, toleran tapi tidak menyatu. Kampung, kamar kos, kampus itu putaran itu ya. Tidak pernah ke pasar, tidak bisa bahasa Jawa, tidak menginjak bumi, tapi tidak menjunjung langit. Jadi ini lalu menjadi ujungnya adalah kesulitan mengkonsolidasi alumni itu. Ini kalau bahasa kasarnya orang Majalaya di Jawa Barat, yang tempat industri di Kabupaten Bandung, oh orang-orang yang berkumpul di sini ini hanya numpang berak, itu bahasa kasarnya orang Majalaya. Tapi tentu mahasiswa kita tidak seperti itu ya. Intinya hanya tadi ya, kampung, kamar kos, kampus, itu putaran terus menerus yang kemudian sampai bertahun-tahun, seperti kakak Gorisadan yang sebentar lagi mau menjadi doktor itu sampai bertahun-tahun di Jogja tidak bisa berbahasa Jawa. Ini keterlaluan namanya, kebangetan namanya gitu ya. Itu artinya menginjak bumi tapi tidak menjunjung langit. Kemudian para orang tua, ibu bapak, keluarga yang kami ikut bahagia, ikut yang sedang mendampingi anak-anak keluarga yang sedang berbahagia. Tentu kami menyampaikan terima kasih selama ini telah memberikan kepercayaan kepada kami. Kami bisa mendidik, melayani. Ada yang bisa dididik, ada yang tidak bisa dididik. Ada yang lulus dengan gemilang, ada yang lolos dengan pertolongan. Itulah macam-macam mahasiswa ya seperti itu. Dan pada hari ini kami serahkan para sarjana anak-anak ini kepada ibu bapak, pada keluarga, dan suatu saat kita akan bersua di lain kesempatan dalam satu hal yang lebih bermakna. Kemudian para tamu undangan dan wabil khusus para sarjana yang hari ini sedang merayakan kemenangan kecil, sedang berbahagia, baik yang tadi ya, yang lulus dengan gemilang maupun yang lolos dengan pertolongan, semuanya bahagia. Dan yang lolos dengan pertolongan tidak perlu kecil hati, karena nanti suatu saat Anda bisa punya kekuasaan yang jauh lebih besar dan bisa menghidupi orang-orang sarjana yang lulus dengan gemilang. Itu biasa begitu ya.
Jadi nggak usah kecil hati, ini seperti kemarin saya sampaikan di pelepasan di program studi ilmu pemerintahan, kita belajar selama 3,5 tahun, 4 tahun, bahkan 7 tahun, itu pasti ada banyak penyesalan, tetapi prinsipnya jangan kecil hati. Dan secara khusus pada Crescentia Risna, selamat, congratulations, berasal dari desa Wairebo yang sangat kondang, yang sangat terkenal. Saya belum pernah ke Wairebo, tapi saya bisa membuat cerita yang mungkin lebih banyak dari Risna tentang Wairebo. Tetapi saya kira nanti ketemu, saya pernah berpesan bagaimana kita mengembangkan komunikasi Nusantara di dunia ilmu komunikasi, sama seperti Pendekar Arsitektur Nusantara yang mengangkat, menghadirkan, mengkreasi Wairebo ke dunia internasional. Itu saya kira pelajaran penting yang bisa kita ambil. Mengapa desa di pelosok yang dekat dengan langit Wairebo itu bisa ramai dikunjungi orang, dan itu sesuatu yang saya kira sangat bermakna. Dan mengapa kita penting untuk melakukan itu ya. Sesuatu yang lokal itu selalu global, yang lama selalu baru, yang tradisional selalu modern. Itu keyakinannya begitu. Jadi tidak ada lagi, oh Anda jadul, Anda kolot, Anda kuno gitu ya. Tidak ada cerita itu. Jadi yang Wairebo, yang pelosok, yang sangat tradisional itu juga modern. Yang lokal itu juga global. Dan itu salah satu peran yang saya sebut dengan komunikasi, ya, yang menyaratakan, membuat setara antara yang lokal dengan yang global, antara yang jadul dengan yang baru. Itu tugas ilmu komunikasi, dan mudah-mudahan spirit, value, pengalaman Crescentia Risna itu punya dampak, punya makna ke sana. Dan izinkan saya menyampaikan sebuah wejangan pada para sarjana di tengah Anda merayakan kemenangan kecil dan kebahagiaan pada hari ini. Saya menyampaikan pesan ini ya, yang biasa disampaikan orang Jawa. Orang Jawa biasa mengatakan begini, Para sarjana sujananing budi ingkang pantes sinudarsana. Para sarjana yang sujana, dan sinudarsono itu artinya suri teladan. Darsono adalah teladan, sinudarsono adalah pantas diteladani atau sering disebut dengan suri teladan. Sujana, sujono, sujana itu artinya curiga, cemburu, selalu punya curiosity, punya selalu semangat untuk selalu bertanya atau kritis bertanya. Budi, ingat ya, ada budi pekerti, ada budi luhur, ada akal budi, dan juga ada budiman. Itu artinya sujananing budi itu artinya sebenarnya adalah kebajikan. Kebajikan itu adalah kebaikan dan kebenaran. Artinya yang mau saya katakan bahwa sarjana ini adalah orang-orang istimewa, orang-orang terpilih yang berbeda dengan rakyat jelata, dan pantas menjadi teladan karena memiliki kebajikan. Kebajikan itu baik dan benar. Dan intinya kebaikan itu adalah soal nilai dan moral. Kalau kebenaran adalah soal nalar dan norma. Tapi biasa kita susah untuk menemukan kebaikan dan kebenaran. Kalau saudara-saudara tidak bisa menjadi orang yang baik dan benar, maka jangan jadi orang benar tapi buruk. Jadilah orang yang baik meskipun salah. Ini ada pengalaman, ada seorang teman, seorang eselon 2, dia memarahi stafnya, staf yang setiap hari mengurus kepegawaian, karena stafnya ini orangnya agamis, religius, selalu memegang norma, selalu taat aturan,
tapi suka mempersulit orang banyak. Kemudian kepala ini mengatakan, kamu ini jadi orang baik kok susah. Kenapa? Kenapa kamu susah jadi orang baik? Itu tadi ya, karena taat aturan, selalu norma, tapi digunakan untuk mempersulit orang, tidak digunakan untuk melayani orang lain. Saya kira nanti kita akan berjumpa dengan itu, dan saya berharap nanti teman-teman para sarjana ini akan meraih harapan, sekaligus juga menghadapi tantangan, dan tidak cukup waktu bagi saya untuk membicarakan, menguraikan tentang apa makna kebajikan itu. Tetapi poin saya, kalau Anda tidak bisa menjadi orang yang baik dan benar, jangan jadi orang benar tapi buruk, tapi jadilah orang baik meskipun salah. Tapi orang terus-menerus berjuang bagaimana bisa menjadi orang baik dan benar. Jangan sampai kita menggunakan kebenaran untuk mengkritik kebaikan. Lebih baik kita menggunakan kebaikan untuk mengkritik kebenaran, karena kritik itu adalah melekat pada sifat, pada sosok sarjana. Sarjana harus kritis, tapi jangan menggunakan kebenaran untuk mengkritik kebaikan. Itu nanti akan menjadi sesuatu yang tidak menarik ya. Artinya kita menjadi pintar tapi sebenarnya bodoh. Ya, tentu ini nanti jadi makanan berpikir, tidak mungkin saya uraikan panjang lebar di sini dan tidak bijaksana saya berbicara panjang. Intinya selamat dan mengarungi samudra yang jauh lebih luas, tantangan di masyarakat jauh lebih luas, dan pesan Ketua Kapemada itu penting. Jadi saling bersaudara, tidak hanya berteman yang saling toleran, tapi menjadi keluarga yang saling menyatu. Nanti kalau alma mater bertanya dengan tracer study, misalnya sedang posisi di mana, sedang kerja di mana, diinformasikan sebaik mungkin, apapun. Nah kalau susah dihubungi atau tidak menjawab dengan baik, oh ini masalah bagi kita. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.